crack it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Dava Komputer. Nah, pada video kali ini kita akan mencoba belajar bersama mempelajari tentang Microsoft Excel atau aplikasi pengolah angka. Nah, mungkin bagi teman-teman semua sudah tidak asing yang namanya Microsoft Excel itu fungsinya untuk apa. Jadi Microsoft Excel itu lebih fokus ke proses pembuatan tabel, kolom, perhitungan, analisis dan sebagainya ya. Jadi nanti bagaimana caranya kita mempelajari Microsoft Excel itu. Nah, silakan disimak video ini dari awal sampai selesai. Jangan lupa dicatat juga ya. Langsung saja, ini sudah masuk ke Windows. Jadi teman-teman yang sudah punya komputer ataupun laptop, nah ini bisa dicoba secara langsung ya. Jadi ini ada tampilan Windows. Nah sekarang langsung saja kita buka aplikasi Microsoft Excel-nya atau aplikasi pengolah angkanya. Cara membukanya bisa kita klik dari Start ini, kemudian dicari Microsoft Excel. Nah ini sudah ada Excel-nya. Ada banyak cara ketika kita mau membuka aplikasi dalam komputer ya. Nah ini kan tampilannya tidak ditampilkan ikon desktop-nya. Nah ini bisa kita taruh di sini juga. Kalau misalnya aplikasi Excel-nya itu pengen diletakkan di desktop, misalnya ini saya coba cara langkah-langkah meletakkan shortcut aplikasi di dalam desktop ya. Jadi tadi Microsoft Excel ini kita klik kanan, kemudian More, kemudian Open File Location. Ini ada pada Windows 10. Nah mungkin beda lagi dengan Windows 7, biasanya tinggal klik kanan Send to Desktop itu bisa. Nah kalau Windows 10 itu arahnya ke sini. Jadi di klik Start, kemudian aplikasinya yang dibutuhkan apa, kemudian diklik kanan, kemudian open File Location. Nah ini kan sudah menuju ke aplikasinya. Nah yang kita butuhkan adalah Microsoft Excel. Tinggal diklik kanan Send to Desktop. Akhirnya sudah muncul di sini. Nah ini juga bisa kita taruh di sini di taskbar, namanya bagian bawah ini namanya adalah taskbar. Nah, seperti itu. Langsung kita klik di sini aplikasinya, double klik ya, klik kiri, diklik 2 kali. Ini Office yang digunakan adalah Microsoft Office 2019. Nah, langsung saja kita klik blank workbook. Nah, ini adalah tampilan dari Microsoft Excel ya. Jadi terdiri dari baris dan kolom. Nah, langsung saja dokumen yang akan kita buat kita ambil dari sini. Di sini ada gambar file yang akan kita pelajari. Namanya adalah bahan Excel. Nah, nanti akan kita coba ketik mulai dari judul di sini, kemudian tabelnya, nama-namanya sekaligus isian di sini ya. Jadi bagaimana caranya membuatnya, silahkan disimak dan ikuti terus. Jangan lupa dicatat ya. Nah, ini kan sudah saya buka Excel-nya. Nah, kalau misalnya halaman ini kita jadikan 2 displaynya, caranya adalah bisa menekan tombol pada keyboard, tombol Windows dan panah ke kiri. Nah, seperti ini. Kemudian di halaman yang kanan kita pilih gambar yang akan kita ketik seperti ini. Jadi kita tidak perlu membuka satu persatu, habis buka ini pindah ini gitu. Jadi sudah ada 2 tampilan yang mempermudah kita dalam proses mengerjakan atau membuat dokumen yang akan kita buat seperti itu. Bisa langsung kita mulai. Yang pertama langsung kita menulis judul, diawali dari A1. Nah, ini sudah jadi di bagian judul. Karena ini
tebal atau ditebalkan, bisa kita klik di sini, kemudian langsung kita tekan pada tombol keyboard CTRL plus B. Nah, otomatis akan tebal tulisannya. Kemudian di bawahnya lagi ada tulisan daftar upah karyawan. Ini sudah jadi, tinggal kita tebalkan saja seperti ini. Lanjut, ini ada satu baris ke bawah. Nah, kita mulai dari A5. Nah, ini mulai dari nulis nomor, kemudian nama, jam kerja, jam lembur. Jadi untuk menulis kita tulis terlebih dahulu, nanti kita setting atau kita ubah belakangan ya. Yang penting kita nulis terlebih dahulu. Upah kerja. Nah, di bagian sini sudah jadi, tinggal kita bold, kita tebalkan dengan cara menggunakan fungsi cepat keyboard CTRL plus B. Nah, sudah jadi. Nah, sekarang di bagian 5 ini, A5 ini ada jarak ke bawah, jadi di bagian nomor ini ada 2 kolom, terus letaknya di tengah. Caranya seperti apa? Di blok terlebih dahulu, kemudian dipilih menu ini ya, yang ini, middle alignment. Nah, yang selanjutnya ini di poin sini, di gambar ini jam kerja, ini tulisannya atas bawah. Caranya seperti apa? Silahkan dicatat ya. Diklik kanan, kemudian dipilih format cell, kemudian dipilih alignment. Yang horizontal kita pilih center, dan yang vertikal kita pilih justivity. Nah, otomatis akan berbentuk seperti ini. Nah, karena ini yang seperti itu ada 1, 2, 3 kolom, ada 3 kolom ya, tinggal diblok saja. Kemudian caranya sama, klik kanan format cell, alignment, yang horizontal kita pilih center, yang vertikal kita pilih justivity. Nah, otomatis akan berubah seperti ini ya. Nah, selanjutnya ini tulisannya tadi total upah. Total upah ini agak lebar. Cara cepatnya ini bisa kita double klik di bagian sini sampai muncul panah bawah, panah kiri kanan seperti ini. Nah, ini tinggal kita sesuaikan. Pajaknya juga sama, letaknya di center, alignment, middle ya. Kemudian total upahnya, total upah ini sama dengan yang depan tadi ya. Caranya sama, tinggal di klik kanan format cell, dan kita pilih center dan justivity. Kita klik OK, ini sudah jadi. Nah, sudah jadi. Untuk lebarnya kita menyesuaikan isi ya, mulai dari nomor. Ini cara cepatnya, nulis angka 1, kemudian angka 2, setelah itu diblok. Kita tarik ke bawah sampai ke angka 10, muncul plus kecil di pojok kanan, ditarik ke bawah sampai angka 10. Nah, sudah jadi. Supaya rata tengah, ini langsung kita pilih center. Nah, dari sini sudah kelihatan ada berapa kolom ke kanan. Kita hitung coba dari sini, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 kolom, jadi ini kita blok sampai ke titik I. Kemudian agar kolom ini menjadi satu, kita klik merge and center. Yang poin bawah juga sama, di blok dulu kemudian merge and center atau merge cell gitu kalau bahasanya, mungkin bisa mengistilahkan yang berbeda. Nah, caranya seperti ini. Ini sudah hampir sama dengan ini ya. Tinggal kita menulis nama dan membuat garis tepi. Sekarang kita coba nulis namanya terlebih dahulu. Kita bagi 2 halaman seperti ini tadi. Nah, mulai dari angka 1 namanya adalah Adyasta Gautam. Nah, dari nama-nama ini sudah kelihatan, ini kan ada bagian yang terpotong, jadi kita tinggal klik di bagian sini saja agar langsung menyesuaikan namanya ya, panjang namanya. Nah, ini otomatis akan menyesuaikan. Selanjutnya di jam kerja, ini bisa kita mulai nulis angkanya menggunakan numeric keyboard. Nah, ini posisinya center, caranya gimana? Di blok saja, kemudian dipilih menu alignment center. Sekarang di jam lembur mulai dari 15. Sudah, tinggal kita taruh di tengah. Selanjutnya tinggal di bagian sini ada namanya total upah seluruh karyawan.
Nah, ini tulisannya sudah jadi, tinggal kita lengkapi menggunakan garis. Nah, ini kalau misalnya kita cek, cara ngeceknya gimana? Kita klik file, kemudian print. Nah, di sini masih belum ada garis-garisnya. Jadi caranya seperti apa? Di blok bagian yang akan diberikan garis, di sini dari mulai nomor sampai ke titik. Ini ya. Jadi tinggal kita blok terlebih dahulu, kemudian dipilih ikon seperti ini, bottom border, dipilih yang all border. Nah, otomatis akan muncul garisnya. Yang selanjutnya ini garisnya hanya outline-nya saja, offset. Nah, seperti ini. Ini juga sama, offset-nya saja. Begini juga sama, offset-nya saja. Di bagian yang terakhir juga offset saja. Tapi di bagian sini ada garisnya, jadi tinggal kita pilih yang all border. Nah, kita cek lagi apakah ada bagian terlewat. Oh ya, di bagian sini ditebalkan, tinggal kita bold saja. Di blok terlebih dahulu, kemudian ditekan CTRL-B. Terus kemudian di nomornya ini juga ditebalkan. Nah, ini sudah jadi. Kita cek di sini file print. Nah, ini masih ada bagian terpotong. Ini bisa kita setting ulang atau kita ubah kertasnya menggunakan landscape. Nah, caranya seperti ini ya. Jadi kita cek, coba file print. Nah, otomatis datanya sudah tidak terpotong. Jadi mungkin teman-teman bisa mencoba langkah-langkah alternatif jika ada bagian kertas yang potong. Itu bisa kita atur lebar pendeknya atau kita ubah kertasnya, posisinya yang awalnya potret menjadi landscape. Nah, mungkin itu saja untuk video kali ini. Silahkan dicatat fungsi-fungsi dan fitur-fitur yang kita pelajari pada video kali ini. Semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.